Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ready Story. Di pedalaman Kalimantan, di tengah hutan yang lebat dan perkebunan sawit yang luas, terdapat sebuah desa kecil yang dikenal dengan cerita mistis yang mencekam. Kisah ini bermula ketika seorang supir travel bernama Joko menerima panggilan untuk mengantar sekelompok penumpangnya ke perkebunan sawit yang terpencil. Pada suatu malam yang gelap gulita, Joko mengemudikan mobil travelnya melewati jalan setapak yang berkelok-kelok. Di antara perkebunan sawit yang tinggi, lampu mobil hanya menerangi sedikit dari sekitar, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di antara pohon-pohon sawit yang menjulang tinggi. Ketika mereka berada di tengah perjalanan, tiba-tiba Joko merasakan udara di sekitarnya menjadi dingin. Hembusan angin yang sejuk membuat bulu kuduknya merinding. Penumpang di belakang mulai merasa gelisah, menggigil ketakutan tanpa alasan yang jelas. Joko mencoba untuk tetap tenang meskipun ada perasaan aneh yang mulai menghantuinya. Ketika melewati sebuah pohon besar yang terimbun sesosok bayangan putih tiba-tiba muncul di tengah jalan. Joko menginjak rem dengan mendadak, membuat mobil berhenti tepat di depannya. Bayangan itu semakin jelas. Terlihat seorang wanita berambut panjang, terkulai lemas di tengah jalan. Wajahnya pucat dan matanya memancarkan cahaya redup. Tanpa diduga, salah seorang penumpang berteriak keras, ketakutan. "Itu kuntilanak, kita harus pergi dari sini sekarang," kata si penumpang. Serentetan teriakan dan suara gemuruh dari belakang mobil menggema di dalam kegelapan malam. Joko mencoba untuk tidak percaya pada apa yang terjadi, tetapi setiap serat dalam dirinya merasa ada sesuatu yang tidak wajar di sekitar mereka. Dengan gemetar, Joko memutuskan untuk menghidupkan kembali mesin mobilnya dan bergegas menjauh dari tempat itu. Namun, setiap kali mereka mencoba untuk pergi, kuntilanak itu kembali muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka pergi dari tempat yang menyeramkan. Mereka terjebak di dalam perkebunan sawit yang gelap dan angker, dihadapkan pada kehadiran kuntilanak yang tidak mau pergi. Kuntilanak itu terus mengganggu mereka dengan tawa miring dan suara desisan yang menakutkan. Penumpang lain mulai menangis ketakutan. Sementara Joko berjuang untuk menemukan jalan keluar dari kengerian ini. Malam itu terasa tak berujung, hingga akhirnya saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur, kehadiran kuntilanak tiba-tiba menghilang. Joko dengan gemetar memulai mobilnya kembali dan melaju keluar dari perkebunan sawit itu secepat mungkin, meninggalkan ketakutan yang mendalam di belakang mereka. Sejak itu Joko tidak pernah lagi menerima perjalanan yang melintasi perkebunan sawit itu pada malam hari. Dia selalu merasa bahwa bayangan kuntilanak itu masih menggantainya di antara pepohonan sawit, siap untuk mengganggunya.